Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah teman-teman, ini kegiatan saya di siang hari. Jadi saya tuh kepengen masak ungkep ayam lagi. Jadi di bulan Ramadan ini kayaknya lebih sering masak ayam karena yang gampang, praktis kayak gitu teman-teman. Ayam itu bisa dimasak apa aja, diungkep goreng, terus ungkep bacem, ungkep bakar dan lain sebagainya ya. Nah kali ini saya kepengen bikin ayam goreng lengkuas untuk stok aja teman-teman, karena kadang-kadang saya bangunnya tuh sekarang jadi sering kesiangan untuk sahur ya. Nah ini bumbunya bawang merah, bawang putihnya lebih banyak, kemudian lengkuasnya juga banyak, terus dihaluskan ya teman-teman. Ini ayamnya ditata dulu kurang lebih 1 kilo kan. Jadi kalau belanja ayam itu tiap warung atau tiap pasar itu berbeda harganya. Nah kali ini saya lagi dapat yang 40.000. Saya nggak tahu ya, karena kemarinnya itu belinya 36. Pokoknya beda-beda pedagang, beda harga. Kemudian saya tambahkan aromatik, lengkuas, daun salam, serai, daun jeruk, dan juga bumbu racik ayam goreng supaya bumbunya itu medok teman-teman. Terus ini saya mau rebus labu siam baby ya, karena kali ini saya mau buka puasa yang praktis aja, goreng ayam, sambal bawang, sama lalap labu siam yang baby gitu. Kemudian saya juga beli dada ayam teman-teman. Ini saya potong-potong dadu untuk bikin sate ayam ya. Dan saya juga sering banget masak sate kali ini. Kadang satenya bumbu kacang, bumbu kecap aja gitu, karena pokoknya nyari yang gampang-gampang gitu. Terus yang sebagian lagi dada ayamnya ini saya potong filet tipis untuk bikin chicken katsu teman-teman. Nah ini ayam ungkepnya udah mulai nyusut ya. Ini tuh nggak usah ditambahin pakai garam-garaman lagi karena pakai bumbu racik itu kan udah asin gurih gitu teman-teman. Tinggal ditambahin bumbu yang banyak supaya medok. Dan alhamdulillah Mbak Tita udah pulang sekolah, jadi bisa bantuin mamahnya untuk racik-racik bahan masakan ya. Karena Mbak Tita yang request bikinin sate ayam lagi, katanya bikinan mama tuh enak. Terus menurut saya lebih lebih enak, terus lebih hemat gitu teman-teman. Dan daging ayamnya kan kalau bikin sendiri potongannya gede-gede ya. Nah ini labu siamnya udah matang teman-teman. Ayam ungkepnya juga sudah mateng, jadi seperti ini, tinggal dikit lagi sampai benar-benar menyusut supaya nanti bumbunya itu bisa digoreng lengkuasnya. Nah ini Mbak Tita selesaikan sendiri nusuk-nusukinya, alhamdulillah jadi banyak banget. Dan saya siapin tepung-tepungan untuk bikin chicken katsu teman-teman. Nah untuk bahan pelapisnya saya menggunakan tepung terigu sama tepung tapioka sedikit ya. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, lada bubuk, udah kayak gitu aja. Untuk airnya saya hanya pakai susu cair, nggak pakai air mineral gitu ya, supaya rasa ayamnya itu lebih juicy teman-teman. Nah seperti ini aja, gampang banget ya. Kalau chicken katsu itu berbagai macam versi, jadi saya kadang-kadang pakai susu, kadang pakai air, pokoknya yang ada aja. Kalau pas ada susu ya pakai susu gitu, karena memang rasanya lebih enak, lebih empuk gitu teman-teman dalamnya ya. Nah ini diaduk-aduk dulu untuk bahan pelapisnya ya. Jadi saya kalau buka puasa ataupun sahur ya udah yang simple aja gitu, misal chicken katsu sama sayur bayam ataupun ayam goreng sama lalap kayak gitu teman-teman. Jarang masak yang macam-macam karena takutnya nanti kebuang, karena hanya bertiga, ayahnya juga belum pulang, pulangnya insya Allah nanti kalau mau lebaran aja gitu. Nah ini tepung pelapisnya udah jadi, tinggal ayamnya dicelupin aja ke tepungnya, kemudian dibalurin pakai tepung panir. Segampang itu sebenarnya ya, kalau kita tuh mau capek sedikit, rajin gitu bikin apa-apa, bisa sebenarnya sih teman-teman. Banyak resep-resep masakan di media sosial, di Instagram, YouTube, TikTok gitu ya, tinggal dicontoh aja. Saya juga nyontoh kok teman-teman, karena ya jujur saya nggak pinter banget masak. Yang penting bisa aja, terus bisa kemakan gitulah. Nah kalau untuk takjil itu ya seadanya aja teman-teman. Kadang-kadang saya beli gorengan, atau misalkan udah bikin minuman sirup dicampur susu, atau kali ini saya tuh lagi seneng banget bikin teh tongci yang tematik itu.
saya juga lagi order teman-teman. Itu rasanya ada teh tarik, ada matcha, ada lemongrass. Itu rasanya sih enak banget ya. Terus nggak terlalu manis gitu. Jadi ya udahlah minum itu aja. Kalau saya yang hangat, kalau anak-anak tuh pakai es. Udah cukup. Terus sama makan kurma gitu. Tapi kalau pengen cemilan ya paling Mbak Tita yang beli secukupnya aja gitu ya teman-teman, karena takutnya itu kan kalau udah buka banyak makan itu malah kekenyangan, sedia makanan yang banyak malah mubazir kebuang gitu. Nah ini satenya saya masukkan ke dalam plastik ziplock karena kulkas saya kan kecil, freezernya takutnya nggak muat, dan itu ada tulangan ayam juga sayang kalau dibuang ya teman-teman, karena lumayan untuk bikin kaldu kalau kita tuh bikin sop ya, dan tulangnya kan masih ada daging-dagingnya. Jadi kalau direbus itu masih berasa gurih gitu teman-teman, bisa untuk kaldu ya kuahnya. Nah ini ayam ungkepnya udah mateng ya teman-teman, dan itu bumbunya medok banget. Itu tuh bakalan enak kalau digoreng karena ada serundeng laosnya gitu loh. Nah kali ini saya buka puasanya menunya ayam goreng sambal bawang sama lalap aja, gampang nanti ada kerupuk ataupun peyek. Masya Allah, alhamdulillah seperti ini aja teman-teman ya, meal prepnya sedikit. Terus saya mau bikin sambal bawang nih teman-teman. Bikinnya itu hanya pakai cabai rawit merah, bawang putih, kemudian pakai bawang merah satu aja, dicop kasar seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu halus. Kemudian masukkan ke dalam wadah ataupun mangkok kecil seperti ini kalau saya. Nah udah jadi, kemudian saya juga panaskan minyak. Kemudian saya masukkan bawang putih yang dikeprek masih ada kulitnya, masukkan juga daun jeruk. Ini tuh menginfuse gitu supaya minyaknya tuh berasa aroma bawang putih dan aroma jeruknya teman-teman. Nah, lalu siramkan ke cabenya ya teman-teman, nanti otomatis bakalan matang dengan sendiri karena minyaknya itu panas banget mendidih. Dan ini sebelumnya sudah ditambahkan gula, garam, penyedap secukupnya kalau mau pakai penyedap ya. Alhamdulillah jadi seperti ini aja teman-teman, saya bikin meal prepnya itu ayam-ayaman aja, ayam ungkep, chicken katsu, sate gitu. Terus tulangannya juga disimpan lagi untuk bikin kuah sop gitu ya. Jadi ibu rumah tangga nggak mau rugi ya teman-teman, walaupun tulang nggak mau dibuang karena sayang masih ada daging-dagingnya. Nah ini yang sebagian saya goreng untuk lauk menu buka puasa ya. Jadi yang simpel aja seperti ini, karena kalau beli di luaran Lamongan juga kan ayam goreng, sambal, lalap, apa bedanya kalau kita bikin sendiri. Dan tentunya kalau bikin sendiri minyaknya tuh lebih terjaga, sehat gitu teman-teman, karena bukan minyak bekas yang berkali-kali sampai hitam ya. Nah ini seperti ini aja, itu hitam-hitamnya itu tuh coklat nggak gosong ya, itu tuh bumbunya teman-teman. Lengkuasnya Masya Allah enak banget kalau makannya pas kayak nasi anget, terus diulet-ulet gitu ya, pakai selada roman, pakai peyek, pakai labu siam sambal. Oke, sore harinya ini saya habis adop kucing teman-teman. Jadi ini ada bayi kucing, kasihan banget. Ini kurang lebih umurnya 1 bulanan, 1 bulan 1 minggu gitu ya. Jadi Mbak Tita tuh merengek kepengen punya bayi kucing gitu. Tadinya udah bernegosiasi sama saya, udah konsultasi sama ayahnya, sama kakaknya gitu. Kira-kira gimana kalau nambah kucing lagi buat Mas Dudul supaya Mas Dudul tuh nggak kesepian gitu. Nah kalau saya itu sebenarnya ya antara mau dan tidak ya, karena kalau nggak ada induknya pasti bakalan repot banget ya teman-teman, karena bayi kucing itu kan masih nyusu. Terus Mas Dudulnya juga kan biasa anak tunggal, takutnya nanti malah dia bakalan marah, bakalan kabur kayak gitu ya. Banyak banget pertimbangan. Akhirnya ya udahlah, saya turutin Mbak Tita dengan konsekuensi harus mau merawat juga. Jangan cuma minta-minta doang, maksudnya minta kepengen ada temennya Mas Dudul gitu, tapi harus konsekuensinya mau ngerawat juga gitu teman-teman. Nah kebetulan ini ada 2 kitten ya, warnanya juga oranye karena saya sukanya kucing oranye ya. Sebenarnya sih semua kucing saya bukan termasuk yang pecinta kucing banget yang seperti orang-orang sampai mengurus beberapa puluh ekor kucing tuh enggak. Saya juga baru
sayang atau cinta sama kucing, senang sama kucing itu belum lama teman-teman. Karena dulu-dulu ya biasa aja, bahkan malah nggak suka gitu ya. Tapi tidak menyakiti, hanya mau ngasih makan doang, tapi nggak mau ngerawat gitu. Nah, karena ada Mas Dudul, itu kayaknya kayak cinta pertama saya sama kucing tuh ya Mas Dudul gitu. Dan akhirnya ketika saya udah mulai adopsi Mas Dudul, saya setiap pergi kalau lihat kucing di jalan itu suka nggak tega. Makanya kalau nggak bawa makanan untuk kucing suka kasihan, kepikiran sampai rumah. Nah, ini ada kitten, kasihan banget ya teman-teman, kalau ngambil cuma satu kan nggak tega ya, pasti dia bakalan kehilangan sama saudaranya, sama induknya juga. Jadi ya udahlah, dua-duaan. Mudah-mudahan saya diberikan kesabaran karena ini nggak ada induknya teman-teman, dan mudah-mudahan ada rezeki terus untuk bisa ngasih makan anak-anak ini ya. Nah, ini Mas Dudul udah mulai ngambek-ngambek, dia udah mulai ngehis terus, marah-marah, tapi mudah-mudahan sih bisa cepet akrab sama adik-adiknya untuk temen dia juga gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa ngerawat bayi kucingnya ya, karena gak ada induknya gimana. Nah, ini kittennya minta keluar teman-teman, tapi saya tuh takut keinjek karena dia tuh masih kecil. Jadi ya udahlah, saya biarin aja karena tadi udah dikasih susu gitu biar dia tidur. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anak pada sehat. Nah, yang ada putihnya itu saya kasih nama Orin, dan yang oranye semua itu saya kasih nama Bubu teman-teman. Oke ya, sekian dulu video sekali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.